ketika napas terakhir terhembus, dunia ini terasa sunyi senyap. Namun, bagi ruh, perjalanan baru justru dimulai. Barzakh, sebuah dunia di antara hidup dan mati. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100, Allah berfirman, "Dan di hadapan mereka ada barzakh, sampai hari mereka dibangkitkan. Barzakh bukanlah dunia seperti yang kita kenal, bukan pula akhirat yang kekal. Ia adalah dinding pemisah, sebuah dimensi penantian antara keduanya. Bayangkan dua semesta yang berbeda. Dunia fisik yang kita tinggalkan dan alam ruh yang tak terlihat dipisahkan oleh sebuah kabut misterius yang bercahaya. Di sanalah ruh menetap, menunggu takdir selanjutnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kubur adalah taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka." Hadis ini memberi kita gambaran yang sangat jelas bahwa barzakh bukanlah sekadar tidur panjang tanpa mimpi. Ia adalah fase kesadaran ruh yang aktif, di mana setiap jiwa mulai merasakan hasil dari apa yang telah mereka tanam selama di dunia. Kuburan yang tampak hening dari luar sesungguhnya bisa menjadi taman yang bersinar lembut, atau justru menjadi lembah gelap yang penuh penyesalan. Di alam barzakh, ruh masih bisa melihat dan mendengar, namun ia terpisah dalam dimensi yang berbeda. Ia menyaksikan keluarganya menangis, mendengar doa-doa yang dipanjatkan untuknya, tetapi tak lagi bisa menyentuh atau berinteraksi. Para ulama menjelaskan bahwa barzakh adalah alam kesadaran spiritual, sebuah ruang di mana ruh mulai merasakan balasan sementara atas amal perbuatannya sambil menanti hari kebangkitan yang telah dijanjikan. Bagi jiwa yang tenang, ia akan berjalan melewati ladang luas bercahaya, menatap pintu surga yang terbuka dari kejauhan. Menari Mia, ilmuwan modern mencoba memahami fenomena ini melalui pengalaman mendekati kematian atau astoris, near-death experience, astoris, ND. Banyak kesaksian dari mereka yang pernah mengalaminya menceritakan hal-hal yang serupa, melihat cahaya terang di ujung terowongan, menyaksikan tubuh mereka sendiri dari atas, atau bahkan bertemu dengan sosok-sosok bercahaya yang menenangkan. Apakah semua ini hanyalah ilusi yang diciptakan otak saat sekarat? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah kilasan nyata dari apa yang menanti kita di alam barzakh? Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, digambarkan dengan detail bagaimana proses penjemputan ruh terjadi. Malaikat akan mendatangi ruh orang beriman dengan wajah yang bercahaya, membawa serta kain kafan putih dari surga yang harum semerbak. Sebaliknya, bagi orang yang ingkar, malaikat datang dengan wajah yang gelap dan menakutkan, membawa karung kasar dari neraka. Perjalanan ruh pun dimulai. Yang satu akan melayang dengan tenang menuju langit yang bercahaya, sementara yang lain akan ditarik paksa ke lembah yang paling dalam. Waktu di alam barzakh juga merupakan sebuah misteri. Konsep hari, jam, dan detik yang kita kenal di dunia tidak lagi berlaku di sana. Bagi sebagian ruh, ribuan tahun penantian mungkin hanya terasa sesaat seperti tidur sejenak. Namun bagi yang lain, setiap detiknya bisa terasa seperti siksaan tanpa akhir. Di barzakh, waktu adalah gelombang antara kesadaran, mimpi, dan penantian panjang menuju pengadilan akhir. Barzakh bukanlah sekadar liang lahat di dalam tanah. Ia adalah cermin dari amal perbuatan kita. Sebuah layar yang memutar kembali seluruh episode kehidupan yang pernah kita jalani. Bagi orang yang beriman dan beramal saleh, barzakh adalah gerbang menuju ketenangan abadi. Namun bagi mereka yang lalai dan menyunayokan hidupnya, ia adalah awal dari penyesalan
yang tak berujung. Ya Allah, jadikanlah kubur kami sebagai salah satu taman dari taman-taman surgamu. Di episode berikutnya, kita akan menembus batas barzah, memasuki lapisan-lapisan langit dan bertemu makhluk cahaya yang disebut malaikat pemikul arsy. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan perjalanan kita selanjutnya.